Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Aditya dari kelas 10G dengan nomor absen 22. Kali ini saya akan mengulas atau mereview komik yang telah saya buat. Sebelum masuk ke tahap itu, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu pengertian komik dan apa itu pengertian poster. Komik adalah seni gambar tidak bergerak yang disusun menjadi sebuah cerita dengan tujuan untuk memberikan informasi atau mencapai tanggapan estetis dari pembacanya. Komik dapat berisi gambar dan lambang yang saling berdekatan dalam urutan tertentu, serta tulisan berbentuk percakapan. Sedangkan poster di dalam komik adalah elemen visual yang digunakan untuk memperjelas pesan, suasana, atau informasi tertentu dalam cerita. Poster ini biasanya berbentuk ilustrasi, tulisan, atau kombinasi keduanya yang ditempatkan di latar belakang atau sebagai bagian dari panel komik. Unsur-unsur komik. Yang pertama ada panel. Bingkai atau kotak yang membatasi setiap adegan atau bagian cerita dalam komik. Panel membantu mengatur alur cerita dan memudahkan pembaca dalam mengikuti urutan peristiwa. Kedua ada gambar. Visual atau ilustrasi yang menunjukkan karakter, latar, dan aksi dalam cerita. Gambar adalah elemen utama yang membawa cerita ke dalam bentuk visual. Ketiga ada teks. Biasanya dalam bentuk balon kata atau kotak narasi, teks digunakan untuk dialog, pemikiran, atau narasi yang mendukung alur cerita. Yang keempat ada alur, merupakan rangkaian peristiwa atau jalan cerita yang diikuti dalam komik. Alur mengatur bagaimana cerita berkembang dari awal hingga akhir. Yang kelima ada karakter, tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita. Karakter memiliki peran untuk menghidupkan cerita dan memberikan emosi atau pesan kepada pembaca. Unsur komik. Ada 9 jenis komik yang umum dikenal. Yang pertama ada komik strip. Biasanya berisi cerita pendek yang hanya terdiri dari beberapa panel, sering ditemukan di koran atau majalah. Yang kedua ada komik buku. Berupa buku yang menyajikan cerita panjang atau serial seperti superhero atau cerita berpetualangan. Yang ketiga ada komik Jepang atau manga. Komik yang berasal dari Jepang dengan gaya khas, sering dicetak dalam bentuk hitam putih. Yang keempat ada komik online atau webtoon. Komik yang diterbitkan secara digital melalui internet dengan format yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Yang kelima, komik fabel. Komik yang berisi cerita tentang hewan yang bersifat manusia atau berperilaku seperti manusia, biasanya disertai dengan pesan moral. Yang keenam, komik edukasi. Komik yang bertujuan untuk mendidik atau memberikan informasi tertentu. Yang ketujuh, ada komik karikatur. Komik yang biasanya menampilkan kritik sosial atau humor dengan gaya yang cenderung menyindir. Yang kedelapan ada komik satir. Komik yang berisi humor tajam atau sindiran terutama pada bidang politik atau sosial. Yang kesembilan ada komik fantasi. Mengandung cerita dengan elemen fantasi seperti sihir, dunia paralel, atau makhluk-makhluk mitologi. Oke, sekarang kita akan lanjut ke penjelasan komik yang telah saya buat. Untuk di poster saya hanya menggunakan 2 warna. Ada warna hijau sebagai warna sekunder dan ada warna coklat sebagai warna tersier. Di poster sini di bagian atasnya saya hanya memakai tulisan yang sangat simpel, tidak banyak, dan ada 1 karakter dari tokoh utama dalam cerita komik saya. Di sini ada 20 panel untuk ceritanya dan saya mengambil alur cerita tersebut dari YouTube, dari channel Tekotop yang berjudul Pawang Hujan. Nah, untuk jalan ceritanya di sini ada beberapa karakter dan ada 1 karakter utama yaitu dukun atau pawang hujan itu tersendiri. Jadi cerita ini menceritakan tentang ada seorang pawang hujan yang mengaku sakti dan bisa menggeser hujan, tetapi ujung-ujungnya dia tidak bisa menggeser cuacanya atau mengubah cuaca itu menjadi cerah karena emang udah ada takdir Tuhan yang tidak bisa dilawan. Dan di sini saya akan menceritakan ceritanya dari awal atau dari panel 1 hingga panel ke-20. Di panel pertama itu ada karakter utamanya, isi itu dukun dan pawang hujan. Di sini ada ceritanya lagi sedang mantra. Ya ini mantranya asal-asal lah gitu ya untuk saya buat. Terus yang di panel kedua di sini ada 2 karakter, ada cewek dan cowok. Di sini ada yang bilang ini orang kenapa ya. Terus si cowoknya gini bilang udah tungguin aja. Di panel ketiga si ceweknya ini ngomong tapi ini perlombaannya udah mau mulai.
Terus lanjut lagi di panel 4 ada, ntar kalau hujan jadi batal dong acara perlombaannya. Terus di panel kelima dukunnya tiba-tiba tertawa tidak jelas kayak wah. Terus di panel keenam di sini ada awan dan petir, itu menunjukkan cuaca di situ malah menjadi mendung bukan menjadi cerah. Terus si ceweknya ini bilang, kok malah jadi mendung ya? Terus di panel ketujuh ini bilang lagi ceweknya, ini mantranya bener kan buat nahan hujan? Terus yang cowok ini bilang nggak tahu juga deh. Di panel ke-8 dukunnya ini ngomong, ada yang meragukan kesaktian saya sih. Terus lanjut ke panel 9, hingga mantra saya tidak berjalan sempurna. Nah jadi si dukunnya ini jadi kayak apa namanya, kayak merasa terganggu lah dengan omongan-omongan si cowok dan ceweknya ini. Terus di panel ke-10 ceweknya bilang, ini orang beneran sakti kan bre? Nah terus di panel ke-11 ada cowoknya ngomong, coba gue ngomong ya. Di panel ke-12 cowoknya ini ngomong ke dukunnya, mbah kok malah mendung ya? Loh malah gerimis gitu. Terus dia ngomong lagi di panel ke-13, mbak bisa nahan hujan kan? Terus langsung dikasih sertifikat sama si dukunnya, nih lihat sendiri. Terus di panel ke-14 si dukunnya ngasih sertifikatnya, tulisannya sini ada sertifikat Master of Rainy Movement. Di panel ke-15 cowoknya bingung, ini legal mbah? Di panel 16 dia bilang diam sambil tertawa, wah. Terus di panel ke-17 di sini dia bilang, saya merasakan ada kekuatan di tubuh saya. Terus dia bilang dalam hitungan detik hujan akan. Pas di panel ke-18 dia bilang hilang, tetapi malah hujan deras di sini. Terus ke panel 19 dukunnya ngomong ke semuanya tuh, yaudah ya mas ya, toh juga tadi lihat ramalan cuaca katanya sih hujan. Nah terus di bagian panel terakhir, panel 20, emang udah takdir Tuhan, gak ada yang bisa lawan. Jadi di sini pokoknya ceritanya tentang sebenarnya dukun itu tidak sepenuhnya atau tidak ada atau tidak sepenuhnya bisa mengatur cuaca atau mengatur yang lain, karena itu sudah takdir yang di atas. Karena takdir Tuhan ini tidak bisa dilawan oleh manusia. Jadi ceritanya begitu. Itu dia komik dan posternya saya sudah kasih lihat secara full, dan habis ini saya akan meminta pendapat atau saran atau yang lainnya kepada orang tua saya, termasuk yaitu papa saya. Jadi lanjut aja langsung ke videonya. Menurut papa ini bagaimana buat tanggapan komik yang aku udah buat? Kayak di bagian ceritanya ada masukan atau tanggapan gitu dari papa? Oh, kalau dari bahan ceritanya sih lumayan bagus. Cuma memang ini kan ceritanya sebenarnya cerita real ya. Ini kan real, maksudnya akhir di ujung ini kan ada kata-kata Tuhan kan. Oh, tentang hujan ini memang semuanya ketentuan Tuhan gitu. Nah, cuma memang dari segi bahasa sih mudah dimengerti sih. Cuma ya ini bahasanya bahasa anak-anak sekarang kayaknya, anak-anak muda gitu ya. Ya cukup lumayan lah untuk apa namanya belajar selanjutnya gitu, bisa lebih baik lagi gitu kan. Mungkin bisa didiskusin sama guru yang ahli di bidang ini gitu. Buat karakternya gimana? Kalau karakter dari gambar ininya, orangnya maksudnya ya. Nah, lucu sih sebenarnya, lucu. Cuma memang karena ini hitam putih kan,
nggak ada bukan warna, jadi ini kayak komik zaman dulu banget nih gitu. Mungkin zaman kalau masih anak-anak nih. Jadi kalau zaman sekarang kan rata-rata udah berwarna ya. Nah, mungkin kalau dengan pewarnaan lebih bagus lagi sih gitu. Cuma kalau ngikutin zaman dulu mah memang warnanya seperti ini gitu. Sederhana tapi mudah dimengerti gitu. Untuk bagian poster apa ada tanggapan lagi? Untuk posternya sih kayaknya nih terlalu apa ya? Apa namanya tuh kalau kita bilang terlalu minim dah. Minim. Maksudnya minim gambarnya tuh minim. Maksudnya cuma satu gambar dan kata-kata ini mestinya kan di sini ada semacam ya entah gambar pohon atau gambar hujan atau apalah gitu kan. Dibilang pawang hujan mungkin kalau kayak gini ada sedikit kayak dupa-dupanya apalah seperti yang yang pernah dilihat orang tuh kayak di Mandalika gitu kan. Nah, cuma memang sebenarnya kalau arti pawang hujan ini sebenarnya ada dua karakter sih, secara keilmuan maupun secara tradisional. Kalau tradisional dibilang pawang hujan kan yang pakai dupa-dupa gitu. Nah, kalau secara ilmu sebenarnya kan bisa aja pawang hujan ada alatnya sebenarnya gitu. Jadi ada alatnya menggunakan ilmu fisika dan larinya sih akhirnya ke BMKG gitu. Itu aja sih kayaknya. Ya lumayan lah untuk belajar sih. Ya mudah-mudahan dia bisa jauh lebih baik lah. Jadi segitu aja. Ya, misalnya cukup dah. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Ya, oke deh, sip. Nah, tadi itu adalah video tentang pendapat dari orang tua saya atau bapak saya. Dan sekian video penjelasan komik dan poster yang saya telah buat. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.